3. Halo, ini dengan Buce. Dirgahayu untuk Indonesia Diaspora yang ke-10 pada tahun ini ya, 2022. Jadi seperti teman-teman ketahui, Diaspora lahir di LA tahun 2012. Dan orang-orang inilah yang di belakang layar yang tidak diketahui oleh banyak orang yang bekerja sangat keras sehingga Diaspora di LA itu bisa lahir. Ya, tentu tanpa melupakan jasa dari Pak Dino Patijalal. Ya, yang pertama-tama saya mau kenalkan saya punya sahabat Melanie, ya, yang sebelah kiri saya nih. Kiri saya ini mana? Sini, ya, Melanie. Nah, Melanie ini waktu itu bekerja di mana deh? Waktu itu masih di KJRI Los Angeles. Ya, di KJRI Los Angeles ya. Jadi Melanie ini mewakili dari KJRI LA waktu itu, dari pihak government ya. Dan yang kedua di sebelah mana nih? Sebelah kanan saya, Enda Rezeki ya, yang rezekinya banyak. Apa Amin. kabar Enda? Alhamdulillah baik. Ya, Enda juga ini dikenal sebagai IO, ya, promotor ya Enda ya. Ya. Apa aja deh terserah kalau jawab. Jadi mungkin bagi banyak yang teman-teman tidak mengenal dia karena dia suka bekerja di belakang layar. Kalau saya muncul hari itu pakai pakaian daerah, kelihatan orang, tapi sebenarnya kerjanya tidak banyak. Yang kerja banyak ini mereka berdua, ya. Makanya saya mau orang-orang melihat, mengetahui, kita mengenal cerita-cerita apa yang terjadi, ya. Nah, saya pertama-tama saya mau ke Melanie dulu deh, ya. Mel, ceritakan pengalaman lu. Gimana cerita-cerita seru waktu Indonesia Diaspora LA yang pertama lahir? Silakan. Ini mungkin kayaknya harus banyak yang disensor deh. But yeah, thank you, Bucha, for acknowledging us, though we don't really need to be acknowledged. But it's a sweet gesture. So sebenarnya sih, saya senang-senang aja diajak Bucha untuk ikutan diskusi ini, lebih ke ini ya, apa namanya, walking down memory lane lah ceritanya, apa, napak tilas. Because it was a lot of, I don't want to say bittersweet karena it was a lot more sweet ya. Even the crazy days juga menurut aku lebih banyak apa ya? It was more laughing than stressing, or mungkin karena terlalu banyak stres jadinya ketawa-ketawa. I'm not sure. Saking stresnya akhirnya terpaksa ketawa ya, saking stresnya. Kenapa stres, Mel? Kenapa dulu? Kenapa stres? Kenapa? Karena uang atau tidak ada problem? Gimana? Suaranya yang keras, Mel. Jadi tidak kedengar. Oh, oke. Ya. Ini aku pakai AirPods, oke. Ya. Well, kalau waktu itu sih, kalau saya pribadi nggak banyak menghandle keuangan ya, karena waktu itu kita lebih ke operasionalnya lah, ke logistik, komunikasi, koordinasi dengan yang apa, Los Angeles Convention Center, our vendors, and a lot of those things that are behind the scenes lah. Yeah. And for the record, I was not by myself. Ada juga teman-teman dari KJRI LA lainnya yang tentunya banyak berperan penting dalam persiapan dan penyelenggaraan acara diaspora ini. Tapi memang waktu itu kebetulan saya dan Mbak Endah banyak bekerja sama, khususnya dalam hal-hal yang ya itulah istilahnya kita mungkin seksi rempongnya ya kalau bisa dibilang. Seksi repot. Iya, seksi rempong behind the scenes. Yeah. So mulainya gimana ya? Mungkin one funny story that I can share right off the bat itu waktu kita mau nentuin tempat dan tanggal penyelenggaraan. Karena waktu itu kebetulan dirapatkan dulu kan, dipimpin Pak Dino di konsulat untuk menentukan lokasi dan tanggal. Dan kebetulan waktu itu saya yang ditugaskan untuk menelepon the number one location preference lah, which was
Los Angeles Convention Center. Yeah. Dan kebetulan waktu itu kita nyari tanggalnya, seingat saya bulan Juli ya. Dan waktu saya telepon, mereka bilang, oh ya, West Hall-nya itu available gitu. Yeah. Oh, okay, great. Then we would like to proceed with booking the location on that date. Terus mereka bilang, what is the nature of your event gitu kan? Terus saya jelaskan tentunya bahwa ada hubungannya dengan diaspora Indonesia dan lain-lain, dan bahwa saya mewakili KJRI Los Angeles gitu dalam komunikasi kami pada saat itu. Kemudian I was really grateful actually that they were very upfront ya. Jadi katanya, okay, well, you know, that date is available for that space, but I have to tell you that the neighboring hall, which is on the South Hall, the big hall, right next to ini, itu ada konvensi besar katanya di tanggal yang bersamaan. Oh, okay, I mean that's fine as long as you know itu nggak ini conflicting gitu. Tapi katanya, yeah, but you know you must know itu masalahnya konvensinya namanya Adult Con. So Adult Con itu porno punya gitu ya? For those of you who live in LA atau di Amerika, mungkin ngerti apa istilahnya kalau dibilang Adult Con. Because literally the name juga Adult Con. Jadi memang yang harusnya boleh pergi hanya ya adult kayak orang Mas dewasa, Buce, misalnya di atas ya. 21 tahun ke atas. Ya. Oh my God. Terus? So that was pretty funny when I had to deliver the message ke the boardroom lah istilahnya. And then of course everybody langsung oh iya itu nggak bisa gitu kan. Of course people made jokes, and so I remember that was such a comic relief that day. Dengan Pak Dino dan kepala-kepala perwakilan maupun staf KJRI lainnya. Jadi udah tentunya kita we decided to change the date untuk supaya tidak bersamaan dengan tidak bersamaan jadi harusnya itu bulan Juli terus dipindahkan ke Juni gitu. Iya, seingat saya itu bulan Juli harusnya kalau nggak salah, like deket-deket. You know, my memory doesn't serve me really well, but kalau seingat aku tuh awal-awal tuh Juli gitu deh, deket-deket 4th of July or something. Oh. But then akhirnya udah karena itu dipindah. I hope I'm not wrong with the dates, but kira-kira demikian. Hanya kita dipindah bulan Juni berapa? 12 sekitar gitu ya? Right, yeah. Or maybe it was early June. You know, don't take my word for it, but I really remember that was one of the big reasons why we had to change the date. I know. Oh, gitu ceritanya. Wah, banyak yang tidak tahu ya bahwa ada behind the scene ini. Kenapa tanggalnya dirubah bukan Juli menjadi Juni? Karena bertabrakan dengan konferensi porno yang pas ada di sampingnya. Bisa habis diaspora lari ke sana tuh nanti pada itu konferensi diaspora ya. Lebih segar kayaknya lihat ke sebelah gitu ya. Ya mungkin Bucek juga nggak akan. Ingat nggak waktu yang paling lucu itu? Remember that the first visit all of us, you know, to the LA Convention Center sama Pak Dino juga. Ingat nggak Pak Dino? Ya pokoknya tim awal ya, tim inti. Which is yang dari masyarakat cuman aku. Memang karena aku satu-satunya masyarakat yang ditunjuk di awal untuk membantu. And then remember, terus we walking around, and then like you know we're kind of happy with all of the rooms, and then terus ini makanya kalau nggak tahu ini boleh nggak ini disebutin di sini, ingat deh Pak Dino terus waktu itu bilang gini, oh my God, ini akan menjadi sejarah tonggak sejarah diaspora karena kita jadi LA Convention Center ini adalah tempat pertama dan ini akan menjadi sejarah buat diaspora. Bahwa ini adalah istilah gini, terus habis itu ternyata ingat nggak who's the person at dia bilang, well unfortunately this place is going to be torn down after I remember. Yes. Oh ya? Dibilang mau demolish, mau diganti karena tapi kan akhirnya nggak jadi ya. Karena kan masa sih? The plan was ini seingat aku, again don't take my word for it. But seingat aku waktu itu kan masih udah ada omongan tentang mau ada stadium kan. Oh ya benar. Yeah, so they were gonna turn it into like an expansion of the stadium, either a stadium buat yang football yang akhirnya sekarang di SoFi, or
something like that lah gitu. Ini ada hubungannya dengan itu. Tapi akhirnya tahunya sampai sekarang kan they don't demolish it, so it's still there, Pak Dino. Ya, cuman maksudnya Pak, kita semua langsung lihat mukanya Pak Dino yang gini. I know. Yeah, that was actually pretty funny. Because he is so proud of it, and then the way that he said it, and then suddenly the representative of LACC said, unfortunately, and then everybody's face like, I know. Jadi Pak Dino ingin dengan bangganya mengatakan tempat ini akan menjadi momen bersejarah lahirnya diaspora. Terus ada yang bilang, wah, langsung saat itu juga representatifnya ngomong gitu bahwa ini akan bakal didemolish, and everybody is not only Pak Dino, I think at that time, like everybody was kind of like shocked, like we were kind of like stunned. Nah, kalau itu kita juga langsung pindah nih ke Enda. Enda, kamu kan waktu itu yang dipercayakan, kamu serem enggak? Masalahnya kan budgetnya tidak ada dananya. Kita harus taruh uang muka. Yang booking siapa? Blue atau Melanie? Pakai bahasa Indonesia aja. Waktu itu booking kalau nggak salah, yang booking waktu itu sebetulnya dari KJRI ya Mel ya. Jadi maksudnya kalau aku sih jujur kalau masalah keuangan sih aku nggak ikut campur ya, karena kalau ikut campur mungkin kita jadi headache juga. Jadi itu adalah partnya dari mungkin Pak Dino, KBRI dengan KJRI. Cuman ya kalau aku sih waktu itu aku juga surprise sih. I don't know how istilahnya aku yang ditunjuk dari masyarakat Indonesia pertama, komunitas yang mewakili untuk istilahnya melakukan ini, karena it's really actually it's only me ya Mel ya at that time ya. Terus kemudian dari situ berangsur-angsur kita hire waktu itu Agus Riyadi, terus kemudian Mas Agus tuh, karena originally itu adalah almarhum. Ya. Jadi originally itu adalah sebetulnya aku tuh waktu itu cuman diminta untuk mengurusi kegiatan acara di dalam panggung, stage performance dan sebagainya. Terus tapi akhirnya merambah. Jadi akhirnya jadi kita ngurusin apa Mel? Sewa kursi, sewa meja. Karena ruangannya banyak banget ya, nggak benar nggak Mel. Terus habis itu sewa audio. Jadi itu waktu itu benar aku literally sendiri. Terus sampai akhirnya ruangan ada satu ruangan yang dulu di sebelahnya ruangan imigrasi. It's literally akhirnya jadi ruanganku. Karena aku kerja dari pagi sampai malam di situ. Tim KJRI kalau meeting di situ juga. Akhirnya nguplek di situ juga ya Mel ya, sampai malam kita. I think it's almost like about 4 months or something like that. Right? Pokoknya basically itu dari singkat aku dari mulai bulan Januari sampai acara lah kira-kira. Iya, terus jadi akhirnya itu ruangan jadi kayaknya ruangan Enda gitu. Akhirnya Enda duduk di tengah-tengah. Semua kalau malam-malam makan kita beli papai lah, beli inilah, beli itu. Maksudnya kita meeting akhirnya jadi markas. Iya, terus markas akhirnya berkembang. Akhirnya banyak komunitas yang diajak ikut. Akhirnya pindah ke lantai 5 kan akhirnya setiap kali meeting. Tapi awalnya itu di ruangan sebelah itu ya, malah sebelahnya ke imigrasi itu ya waktu itu yang ya. Sekarang. Gitu. Wow. Nah, pertanyaan berikutnya. Apa yang paling berat bagi Enda dalam hal ini? Kan ada mengurus ruangan, mengurus acara, mengurus apa, booking apa. Yang menurut kamu paling berat itu apa, Enda? Last minute. Selalu last minute. Nggak, maksudnya dalam hal apa? Last minute apa ini? Last minute apa? Maksudnya gini. Istilahnya tim KJRI LA they did the best thing they can. They were amazing gitu kan. Terus kemudian dari aku, terus kemudian dari teman-teman kita juga sudah berusaha sebisa kita mungkin. Tapi kan kita nggak akan pernah bisa moving forward dengan apa yang kita lakukan kalau kita tidak dapat persetujuan, ya kan? Persetujuan kita kan dari kebanyakan kita dari, kalau aku sih waktu itu kebanyakan dari KBRI ya. Ya Mel ya, dari KBRI, karena kan urusannya dengan performance, terus urusannya dengan rental chair segala macam audio, karena kan yang punya duit kan dari KBRI kan, maksudnya mereka yang akan menurunkan uangnya gitu. Jadi jadi istilahnya gini, kita udah siap, terus kemudian istilahnya kita tunggu jawaban, tapi terus habis itu ternyata jawabannya munculnya last minute. Jadi itu sih, cuman
menurut aku karena kita teamworknya kita bagus banget ya, maksudnya antara KJRI, antara masyarakat, terus kemudian antara KBRI, dan things can happen gitu. Cuman memang biasalah kalau last minute itu cuman bukan susah sebetulnya, deg-degan. Kalau orang bilang deg-degan ya Mel, karena kita dikejar dari vendor untuk kita ambil keputusan, terus kemudian dari sisi lainnya agak sedikit lama. Kita sih ngerti ya, mungkin agak sedikit lama, mungkin waktu itu mungkin ada masalah dengan keuangan, we'll never know gitu kan. Mungkin chain ininya juga chain of command-nya juga mungkin kan ada layer-layernya ya yang kita nggak tahu gitu. Terus kemudian kayak misalnya kita performance gitu kan, kita udah bikin susunan acaranya. Waktu itu aku Melanie, Mas Chip ya, waktu itu ya Mel ya. Terus kemudian Mas Agus tuh dengan Agus Riyadi. Ternyata kita ternyata harus koordinasi dengan Jakarta. Kita baru tahu kalau Jakarta tuh punya waktu itu sebutannya program director sendiri ya, si Rama sama si siapa tuh Rama, Yeah, ya Rama Bayu, ya kan? Nah, jadi gitu, jadi kita bilang ternyata ada gitu. Jadi kita nggak bisa istilahnya kita main-main istilahnya ngatur-ngatur program acara, ternyata ada dari mereka dari Jakarta gitu aja sih. Tapi menurut itu bukan susah ya sebetulnya, itu sedikit hiccup ya Mel ya. Bukan susah, itu nggak susah sama stumbles on the road lah. Saya setuju sekali bahwa itu last minute. Saya juga masih ingat pada waktu itu, walaupun saya juga ikut rapat, tapi saya kan tidak ikut terlalu banyak sampai detail. Saya cuma yang umum-umum waktu mewakili masyarakat gitu ya. Nah, saya punya perasaan pada waktu itu banyak hal yang kayaknya maju mundur. Kita tidak sure, terutama masalah dana nih. Kan saya dengar-dengar event saya waktu itu kalau tidak salah Enda pernah bilang, pokoknya tuh the whole set panggung $200,000. Saya sampai kaget, $200,000 uang dari mana? Perasaan saya tidak tahu itu apa betul memang $200,000 atau berapa. Nah, jadi sebetulnya bukan $200,000 ya, maksudnya itu the whole expenses, bukan hanya panggung aja gitu. Jadi maksudnya kan sewa ruangannya kan besar, terus kemudian ada sound systemnya kan Pak Dino tuh kan memang Pak Dino tuh selalu punya visi yang besar ya, kalau bikin acara tuh selalu besar dan selalu grande gitu kan. Jadi dengan ruangan yang begitu besar, otomatis kan istilahnya dari sound systemnya apa segala macam ya Mel waktu itu ya. Terus kemudian kita kayak kursi aja harus sewa gitu, benar nggak Mel? Karena waktu itu kalau nggak salah sempat yang Pak Dino bilang harus 2.000 chair atau apa gitu loh, benar nggak Mel waktu itu? Yeah, we were initially going to occupy a much smaller kayak ballroom ya waktu itu. Kecil, terus kalau nggak salah namanya Petrie Hall. Yes. Tapi terus akhirnya karena antisipasi melihat animo masyarakat atau diaspora yang sepertinya semakin besar dan juga dari negara-negara di luar Amerika akan datang, akhirnya ya udahlah katanya we should play safe gitu. Jadi we had to move to a much bigger hall jadinya. Jadi berapa kursi ya disewa waktu itu? 2.000 atau 2.000-an ya Mel ya? Iyalah, karena aku sih seingatnya yang ruangan yang akhirnya kita pakai itu kan dia kapasitasnya sampai 3.000. Ya. Cuma kalau nggak salah kita nggak menuhin semua kursi-kursinya sih, supaya takut nggak terlalu kalau tuh misalnya ada yang kosong nggak terlalu kosong kayak gitu misalnya. But yeah, there were a lot, maksudnya a lot of the last minute changes maupun hal-hal yang seperti itu karena perkembangan sambil Pak Dino dan tim kampanye tentang diaspora itu gitu loh. Yang awalnya we weren't sure bakal banyak yang mau datang. And so many other factors lah. Of course, I'm sure a lot of it was also financial gitu loh. Cuman ya itu sih dari sisi kitanya yang di belakang layar waktu itu kayak harus banyak-banyak nenangin vendor. Apalagi you guys know lah kalau vendor-vendor di Amerika ini kan, they usually plan things like at least a year in advance. Udah gitu kalaupun berubah-berubah ya nggak yang kayak a few weeks before or nggak terlalu banyak. But I think a lot of the things that happen behind the scenes itu ya mungkin
ini ya, I'm sure it happen juga lah di many other productions. Mbak Endah juga banyak megang hal-hal kayak gini, jadi udah lumayan maklum. Tapi itu sih, I think it was just, kalau ngeliat ke belakang ya, it was as crazy as it was. I think tapi karena semuanya satu visi, satu misi ya. Dan Pak Dino was, I mean, I have to admit, Pak Dino was such an namanya, was such an ambassador for the campaign lah ya. Jadi he's he really united it was a united front jadinya. Hal-hal yang kita pikir impossible or whatever, somehow could work itself out. And then I gotta admit there were days yang sometimes kita udah kayak udahlah kita kayaknya vendor ini kalau pull out udah kita like we can't do anything gitu. But somehow it worked out. And for me personally, it was a lot of learning experience. To have such a responsibility, to be trusted with such a responsibility. Saya banyak belajar karena juga selain dari itu banyak mengenal vendor-vendor yang akhirnya sempat jadi repeat vendor waktu itu di KJRI, dan juga kerjasama untuk acara yang lain, of course sama Mbak Endah dan teman-teman di masyarakat, almarhum Pak Feril. Waktu itu I have to mention Pak Vicky Oktanio juga waktu itu konsultan Sosbud yang waktu itu bekerja langsung dengan kami, dan juga beberapa diplomat yang di KBRI. Somehow everybody everybody worked in the same level, walaupun saya dalam kapasitas saya sebagai local staff, cuman waktu itu bisa bekerja sama, berkoordinasi dengan baik dengan semua pejabat di KBRI dan KJRI sih. So looking back, I seriously was grateful for the experience. Gitu ya. Nah, boleh tahu Melanie udah berapa lama kerja di KJRI selama itu sampai saat ini? When I left few months ago, 12 tahun saya kerja di KJRI. Jadi selama 12 tahun ini, menurut kamu apakah event ini yang paling gede selama ini? The most? Iyalah ya, dalam segi kapasitas, dalam segi overall, for sure. Saya juga dari mulai tahun 2005, saya ikut terlibat dalam Indonesia Festival apa semua. Biasanya kan kalau Indonesia Festival, the most budget kita punya itu sekitar $40.000. $40.000 udah termasuk sewa artis apa semua. Saya kan bagian seksi dana. Tapi di diaspora ini, gue dengar bersimpang siur, ada bilang $850.000, ada bilang $250.000, ada bilang $280.000. Yang mana nih yang paling dekat? Ada yang bisa kasih saya jawaban? Endah? Melanie? I have no idea. I have no clue. Honestly, I cannot say for sure ya. Kira-kira. Tapi kalau mau dibilang 800 kayaknya itu terlalu fantastis ya. Fantastik ya. Kalau just off of the top of my head, just looking at the numbers that I personally worked with, karena kan kita yang kontak-kontakan sama vendor kan. And the few things that we knew about the stage and everything gitu, rasa-rasanya sih kayaknya 200 kayaknya udah around 250. Ini ya, but I'm not sure, but kalau mau dibilang 800 or 500 even, I think it's too big. But then again, scope tanggung jawab kami pada saat itu kan lebih ke logistik dan lain-lain, hal-hal yang menyangkut itu ya. Jadi saya mikirnya sih angka segitu tuh terlalu fantastis. Ya, kurang lebih waktu itu kalau nggak salah Pak Dino ada bilangnya sekitar 250.000. Dan beliau ada mention ada beberapa penyumbang gede yang yang membuat event ini berhasil. Bisa sebutkan ada 5 sekalian untuk knowledge mereka.
saya ingat seperti Freeport, betul ya? Freeport. Ya, saya ingat Freeport. Terus ya. Ada lagi siapa? Yang kalau nggak salah company-nya Pak Sehat ya. Pak Sehat Sutarja, 70.000 dolar, kata Pak Dino ya. Pak Dino enggak mention saya mengenai Freeport, tapi Pak Sehat Sutarja. Terus ada yang apa? Yang I remember because their logos were apa namanya? Yang besar ya. Ya. Terus ada juga itu yang dari apa? Dari orang India yang apa? Tekstil. Pak Dino kasih saya enggak tahu siapa namanya. Oke. Terus kalau nggak salah Indofood nggak sih? Apa saya salah lihat ya? Indofood juga. I could be wrong. I've been scrolling for old pictures. Just to see if I could find any. Ya, tapi intinya adalah Pak Dino, I mean for me like he was able to pull all of the monies, for some reason. It was kind of like it was like also last minute ya Mel ya waktu itu ya. I mean I'm not involved. I have no idea about how we got the money or who's doing the sponsor or everything like that. For me, it's towards like again like Melanie said, we just kind of like behind the scene, basically we're just kind of like doing, like make sure that the stage, the programs, and then the rooms, the programs in each room, each session, all of them, everything like that is going smooth, So that's basically like I mean, me personally, that's kind of like my part, So and then like so what I always do is basically like as soon as I kan lagi renting kita sewa-sewa kayak apa segala macam itu biasanya nanti aku langsung serahin ke Melanie atau ke Pak Vicky, nanti biasanya mereka yang akan langsung ke KBRI untuk pembayaran dana pas sebagainya. Dan waktu itu kan ingat nggak Mel, kita waktu itu juga kan ada Pak Heru ya di KBRI, terus kemudian Pak Wawan juga yang sekarang jadi konjen kita juga. Dulu manggilnya kita Mas ya. Mas Wawan. Kita manggilnya Mas Wawan. Iya. Waktu itu we work closely dengan Pak Konjen Wawan yang sekarang di KJRI LA. Heru, Mbak Zelda. Specifically waktu itu dengan Pak Konjen itu yang berhubungan dengan acara ya. And then I remember actually waktu itu lagi kerampongan dengan urusan behind the scenes, and then Pak Konjen Wawan confirmed me to be emceeing the 3-night events, which was a little nerve-wracking. Yeah, with the first and last day were with my colleague di KJRI LA, Andrew Karnadi. The second day was with the probably the craziest, the most fun Indonesian celebrity I know, Jamie Aditya. Siapa? A friend of Mbak Enda. Jamie Aditya. Siapa? Jamie Aditya. Oh, Jamie Aditya. Yeah. And then we all remember we also work with Mbak Poppy. And then now Mbak Poppy is also in Nigeria. Yeah, it's so. Mbak Poppy, Mas Wawan, Mbak Zelda, Pak Heru. Mbak Poppy yang sekarang jadi yang di konsulat ini. Konsul Pensosbud, ya. Saya nggak ingat ya. Oh, Bu Poppy ada waktu itu ya? Ada. Oke, satu yang lagi yang sebelum ini tinggal 5 menit lagi. Nah, yang kita mau acknowledge juga itu waktu itu banyak peserta dari luar negeri. Paling banyak dari mana waktu itu? Yang kontak sama Melanie ya? Dari diaspora luar negeri. Bukan dari kamu yang hubungi. Saya waktu itu nggak nge-handle registrasi, jadi I can't say for sure. Cuman setahu saya yang paling banyak dari Amerika sih. Oh iya, of course dari Amerika. Tapi ya dari luar Amerika kayaknya paling banyak dari Qatar ya. Enda ingat nggak? Iya. Ada 20 orang. Kalau nggak salah si Mas Feby yang ngurus ya waktu itu ya. Oh, Feby ya. I can't say for sure. Kayaknya ini timnya Mbak Dia. Kalau nggak salah sama Mbak Poppy juga deh. Iya, Mbak Poppy, Mbak Dia, Mas Feby waktu itu yang di protokol ya kalau nggak salah ya. Oke. Oh, itu. Yeah. Jadi I actually just remembered Buce, one crazy story that waktu saya nge-MC, again lah karena Mbak Enda udah inget nih kayaknya. Kenapa? Jadi karena kan waktu itu kan saya I was wearing a lot of hats, kalau nggak nge-MC, I was running behind the scenes and everything, and then I wasn't too prepared on the last day. I believe that was on the last day. Correct me if I'm wrong, but jadi
dikasih kan program, and again kan ada aja changes, right? Karena ada tamu, tamunya nggak ada, or whatever. Jadi pas saya dikasih program rundown-nya di hari terakhir, I remember vividly, I was supposed to read a name yang tadinya tuh nggak ada di rundown untuk ambil bagian atau deliver a remark or something. Tapi terus tiba-tiba diadain because I guess he came last minute or something. So namanya adalah Anies Baswedan, Pak Anies Baswedan. I did not know, me and my ignorance. Ya mohon maklum juga, saya grew up di Indonesia Timur, lahir di Manado, besar di Papua, terus langsung ke sini. So I don't know a lot of Indonesian names lah. Begitu, apalagi kan orang Timur kita nama-namanya kadang-kadang gaya ke barat-baratan. Kita belum pernah dengar nama dia juga waktu itu, memang belum dikenal. Okay, yeah, I think he was still, I think professor atau something like that lah, in academia or something. Doctor or something, yeah. Right, yeah. I mean, I'm sure he's already well known lah di Indonesia. Jadi kenapa kamu ngomong apa? Ya. So pas saya undang di atas panggung, baik Bapak Ibu yang kami hormati, persilahkan ke atas panggung untuk membawakan something like, I guess a remark or something. And I had said, Ibu Anies Baswedan. Ibu Anies Baswedan. I had said Ibu, and then all I recall was tiba-tiba there's like ada gemuruh orang lari gitu ke bawah panggung, Mel Bapak. Oh my gosh. Anies kan kayak Ani gitu, mungkin kamu pikir Ani kayak Ani gitu kan. Ani, ya. Yeah, so I thought, you know, Anies itu ya mungkin perempuan, bisa nama perempuan, you know, it was an honest mistake. Yeah. So ya udah, of course, with the little emceeing experience I had, I think I calmly changed it to Bapak Anies Baswedan. Ya, saya masih ingat waktu itu. Aduh, aku gak akan lupa tuh. Ya, Anies waktu itu datang, Anies Baswedan datang. Tapi saya cuma ingat waktu di small session di itu mengenai toleransi agama. Saya ada dengar ke sana juga. Saya tidak pernah lihat orang itu. Memang terus terang juga kita juga tidak pernah dengar, Mel. Saya juga tidak pernah dengar. Waktu saya lihat, oh dia ini. Tapi waktu itu dia ngomong cukup bagus. Menurut saya, wah hebat juga ini. Ya, he's good. Yeah, I think Pak Anies, he delivered. I remember he delivered a really nice remark. I think he even made some fans, you know, that day gitu loh, because he was such a charismatic figure gitu loh. And then the way he delivered his remark juga, walaupun apa istilahnya, to some people bisa jadi sensitive, but the way he delivered it was really eloquent gitu lah. Karena hal itulah maka banyak juga diaspora Indonesia waktu itu dukung dia waktu dia menjadi menteri pendidikan, ya, apalagi waktu Pak Jokowi, ya. Jadi banyak dari kita mendukung, walaupun akhirnya berbalik di pikiran beberapa orang setelah itu, ya. Anyway, terima kasih untuk waktu kalian. Ini sudah hampir selesai. Terima kasih sekali lagi, dan saya mewakili teman-teman dari diaspora Indonesia mengucapkan banyak terima kasih untuk peranan sumbangsi daripada Melanie dan teman-teman, juga daripada Enda yang mewakili masyarakat dan teman-teman juga, ya, semuanya. Terima kasih. Dirgahayu Indonesia Diaspora Network Global yang ke berapa? 10. Ya. Bye. Selamat. Selamat. Bye.